Birrohim, ar-rohimi. Sampean. Isim. Nakirah ma'rifah. Ma'rifah. Tandanya alif lam. Mufrad atau musanna atau jamak? Mufrad. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Enak ya gitu. Baik. Saya nyari yang agak susah sedikit, kayaknya gampang sebelahnya. Baik. Lanjut sebelahnya. Wa ibtada'a al-muallifu. Sampean, sebelahnya lagi. Antum. Ibtada'a yang atas. Atas. Kiri atas. Langsung. Ini kan gampang, ini tadi sudah. Ini. Wa ibtada'a al-muallifu. Ibtada'a fi'il atau isim? Ibtada'a fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Tandanya apa kalau mudhari? Ibtada'a fi'il madi. Fi'il madi yang bentuknya 5 huruf. Kita belum belajar. Jadi maklum ya toh, bingung. Ya, kita belum belajar. Ibtada'a al-mu'allif. Jadi al-mu'allifu ya. Isim. Mufrad atau musanna? Siapa? Aji. Al-mu'allif. Ayo sebelah. Al-mu'allifu. Isim atau fi'il? Isim. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Tandanya apa? Alif lam. Baik. Mufrad atau musanna atau jamak? Mufrad. Baik. Ya? Tunggal. Satu. Al-mu'allif, mu'allif itu artinya penulis kitab. Berarti satu orang yang menulis. Al-mu'allif. Ya enggak juga, tanda-tandanya aja. Tanda gitu ini. Iya, belajar tanda-tanda aja. Belum belajar terjemahan. Belum. Ininya zamannya kan di situ kan sifatnya kan begitu toh. Oh, untuk memahami jamak itu juga ada tanda-tandanya. Iya. Terkadang kita ngerti arti, kalau nggak ngerti kaidah juga salah menerjemahkan. Yang seharusnya diartikan banyak diartikan satu. Karena tidak mengerti tanda-tanda kalau itu jamak. Kan gitu ya. Contoh buku. Kita ngerti kitabun artinya buku. Kalau menjadi kutubun artinya kan buku yang banyak toh. Nah gitu. Di dalam definisi arti kita nggak akan mendapatkan kitab banyak, kutubun sama dengan kitab banyak, itu nggak ada kan gitu. Kok bisa kita mengartikan kitabnya banyak? Karena kita ngerti, oh ini siyak bentuk katanya jamak. Tanda-tanda jamak yang kita pelajari. Nah gitu. Jadi kalau ibtada al-mu'allifu, ya mu'allif penulis buku ini, nah, memulai, begitu mengartikannya. Rahimahumullah. Tadi sudah ya, rahimah tadi apa? Fi'il. Ta'ala kitabahu bil basmalah. Nah, kitab, coba antum apa kitab? Kitabah. Itu fi'il. Kenapa fi'il? Isim. Masalahnya gini, Pak. Ini kayaknya apa? Kita belum paham apa itu isim, apa itu fi'il. Isim itu kan nama gitu maksudnya kan. Isim itu kata benda. Kan nama benda-benda gitu. Iya. Ini kayaknya belum paham di situ gitu. Memang terus memang. Nah, isim tadi apa ya, Mas? Ya, isim itu adalah kata benda ya. Kata benda, fi'il kata kerja kan gitu.
Sebetulnya ini yang pertama kita belajar. Lupa. Hilang lagi ya, kita murojaah. Bil basmalah, al basmalah. Coba sampean. Basmalah. Isim. Aduh. Sebelah ini kayaknya kurang pas ini. Kita apa? Basmalah. Dia muannas atau muannas? Mufrad atau musanna jamak? Mufrad. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Nah, gitu aja. Yang penting kita ngerti itu. Nanti ada fungsi-fungsi ini akan berguna dikala kita membaca nantinya. Begitu. Yang penting kita ngerti. Oh, ini ma'rifah, ini nakirah, kemudian ini jama, ini musanna, kita tahu. Kita enggak pusing dengan arti dulu gitu. Karena kalau arti nanti gampang, tinggal oh ini artinya ini. Tapi dia jamak muannas atau itu kan kita enggak ngerti. Padahal satu kata itu kalau kita mau mendiagnosa dia kan banyak. Dia ma'rifah atau nakirah, dia musanna atau mufrad atau jamak, kan gitu. Kemudian dia ini mudzakkar atau muannas, ya gitu. Padahal satu arti kan begitu. Baik, jadi mu'alif memulai kitab ini dengan menulisnya dengan basmalah ya, dengan bismillah itu kalau kita artikan. Iktidaan bi kitabillahi azza wajal ya, iktidaan ya. Saya lanjut ya, karena ini belum belajar. Saya tanyakan yang sudah belajar aja biar gampang. Kitabillah sebelah Pak. Kitabillah. Isim. Kalau saya tanya kenapa harokatnya menjadi kasroh, menjadi bi? Oh ya, huruf jar, huruf ba ya. Ba itu yang membuat dia menjadi kasroh. Tapi nanti ya kita belum belajar sih ya. Kan huruf jar kita belum belajar. Ya nanti di buku ini insya Allah lengkap itu kita belajar. Fa innahu mabdu'un bil basmalah ya. Mabdu'un sampean Pak sebelah. Isim atau fi'il? Mabdu'un. Mabdu'un. Ya. Mabdu'un. Ya. Mabdu'un. Harokat itu menjadi tanda. Enggak ada yang namanya fi'il itu domah tanwin, fathah tanwin atau kasroh tanwin, itu enggak ada fi'il. Ya? Enggak ada. Enggak ada harokat kata kerja atau fi'il itu dia tanwin itu enggak ada. Yang tanwin pasti dia isim. Mabdu'un ya berarti isim. Ya, tanwin, domah tanwin atau domatain, mabdu'un. Isimnya ya dia mufrad atau musanna. Ya, musanna. Kalau dia ditanya mabdu'un ini, kalau dalam sorofnya dia isim maf'ul namanya. Atau objek mabdu', maf'ulun. Bil basmalah, basmalah tadi sudah ya. Jadi waqtidaan bi rasulillahi, rasuli sebelah, rasuli isim fi'il, rasul isim, isimnya ma'rifah atau nakirah? Kok ma'rifah? Ya? Bukan. Ma'rifah itu jelas, nakirah belum jelas. Nah, sekarang kalau kita mengartikan ya begini. Di sini iktidaan artinya mengikuti ya. Bi dengan rasul. Rasul ini dia mufrad, satu orang. Lillahi ya, utusan Allah. Satu orang yang utusan Allah. Kalau tidak ada di dalam kitabnya, nggak ada sallallahu alaihi wasallamnya, nggak ada, berarti rasulnya itu belum jelas karena dia masih nakirah, utusan yang
belum diperjelas seperti itu. Namun di sini sudah dijelaskan selanjutnya ada sallallahu alaihi wasallam berarti nabi kita. Begitu. Nantinya fungsi kita mengetahui dia itu ma'rifah nakirah seperti itu. Kalau ma'rifah berarti sudah jelas rasulnya. Kalau nakirah berarti belum jelas. Rasulnya kan banyak. Nah, ini bercerita tentang rasul yang mana atau utusan yang mana? Rasul itu kan utusan artinya. Kan utusan Allah siapa? Ya. Karena di sini sudah diperjelas sallallahu alaihi wasallam berarti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Fa innahu yabda'u Wazis sebelah yabda'u fi'il, Masya Allah. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'ilnya fi'il bukan mudhari. Tandanya apa Wazis? Tanda kalau itu fi'il mudhari apa tandanya? Ada ya-nya, huruf mudhara'ah. Yabda'u kutubahu wa risala wa rasailahu bil basmalah. Jadi kalau saya artikan, ya beliau memulai, ya penulis buku ini memulai kitabnya dengan Bismillah itu. Kenapa? Yang pertama iktidaan, mengikuti kitabullah, yaitu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran dimulai dengan Bismillah ya. Kemudian juga mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau setiap memulai kitabnya atau tulisannya atau surat-suratnya ya, zaman dulu itu kalau dikirim ke raja-raja, ke utusan, itu selalu memulai dengan Bismillah. Nah seperti itu, sehingga beliau memulai kitabnya ini dengan menulis Bismillah dulu begitu. Nah, dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita. Karena dengan menulis Bismillah atau memulai sesuatu dengan membaca basmalah, maka akan mendapatkan keberkahan. Nah, seperti itu. Itu nanti di bawahnya dibahas. Taib. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu ada? Bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam termasuk mudhof ilaih. Betul. Jadi Rasul dimudhofkan mudhof ilaih ke Allah. Jadi Rasul disandarkan, Rasul milik Allah, Rasul utusan Allah. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Sampean lupa. Sudah. Cuman masih sekilas, Pak. Pembahasan kemarin itu kan kita hanya lari-lari saja. Maksud saya supaya saya rangsang terlebih dahulu sebelum masuk di kitab. Nanti kita bahas lagi. Hanya rangsangan aja supaya waktu masuk kitab itu nggak nol pudul gitu maksud saya gitu. Kalau nol pudul itu kan bingung. Jadi kalau sudah ada gambaran, oh ini yang kemarin gitu kan. Jadi kayak ada pengulangannya gitu, enak supaya lebih enak begitu. Semuanya ada di kitab yang kita bahas kemarin. Ya ada di kitab yang antum beli yang sekarang ada ini. Kalau mau dibaca itu kan bahasa Indonesia, jadi lebih enak. Kalau misalkan di rumah mau baca-baca dulu itu lebih mudah. Semuanya ada di situ. Lengkap. Harus memahami ini ya, artinya enggak. Artinya, cuman kita harus memahami sifatnya begitu ya. Ya betul. Dua-duanya akan menjadi satu paduan antara arti kata itu sendiri dan ciri-ciri dari kata itu sendiri. Seperti itu. Bahkan dengan kita mengerti ciri-ciri itu kita bisa membantu dalam menerjemahkan. Ya. Contoh di sini tadi ya, mabduun. Ya, mabduun. Mabduun itu kalau kita belajar indikasinya dia itu adalah isim maf'ul. Artinya apa? Dia adalah objek. Ya. Kalau bada'a artinya memulai. Tapi karena kita bacanya mabduun hanya ditambah dimulai. Nah, gitu aja. Nah, sehingga nerjemahin kita itu lebih mengena gitu. Mabduun kalau kita asal katanya kan bada'a, artinya memulai. Kalau mabduun artinya dimulai gitu. Nah,
kok bisa kita bacanya apa bisa menerjemahkan dimulai? Karena kita bacanya mabdu'un itu tadi. Dengan kita mengerti indikasi ataupun ciri-ciri kata ini apa gitu. Nah, seperti itu. Itu kata tambahannya ke mabdu. Mabdu itu unsur ini. Dia isim. Isimnya isim maf'ul. Ya. Ya ada tambahannya mim dan waw. Aslinya bada'a. Ibtada'a itu yang tadi, yang itu juga asal katanya bada'a. Ditambah ibtada'a. Fi'il. Iya, fi'il. Fi'il yang berapa huruf? 5 huruf. Nanti kita belum sampai sana. Belum. Fi'il yang masuk 5 huruf. Ya. Fi'il itu kan yang kita baru belajar yang 3 huruf. Ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf, sampai 6 aja. Gitu. Sampai 6, ya. Iya, baru belajar 3. 4, 5, 6. Baru 3. Ya. Iya, insyaallah. Tapi sekarang gini Pak, kalau saya sodorkan ini